Apakah Ketua PSSI akan mengabulkan keinginan Coach Sintayong jika ingin menambah 100 pemain diaspora lagi? Berikut kami hadirkan kembali wawancara dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika Coach STY misalnya minta 100 pemain diaspora lagi, PSSI siap menyanggupi? Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di U20, dan 5 kali 11 di U17. 150 ini menjadi tadi roda, mesin, yang silih berganti. Kenapa? Dari 5 kali 11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu lah. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita yang di luar negeri gitu. Nah, itu yang kita harus lakukan. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa pengembangan prestasi timnas ini akan paralel dengan perbaikan kualitas liga dalam negeri? Tahun ini saya perbaikin timnas. Habis ini liga. Oke. Grassroots kan udah mulai jalan gitu. Nah, ya memang ini nggak bisa hanya bergantung. Ya kalau kita lihat nama-nama besar di tim nasional negara lain. Saya kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina sekarang. Ya, belum lagi kalau di Liga Inggris, ya. Banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Ya, di Jerman ada Musiala. Ya, kalau kita lihat dulu ada Ozil, ya, Musiala pemain mudanya, Ozil ininya. Ya, itu dinamika yang terjadi karena si bola ini memang global games. Jadi mereka juga visinya global si FIFA. Nah, aturannya sangat lentur. Bapak, ibu, atau nenek kakek orang Indonesia gitu kan, dia bisa menjadi warga negara atau bermain 5 tahun di Liga Indonesia. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari 40 pemain sebelumnya. Ya, tetapi masa PSSI hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Itu kebijakan sama tapi berbeda policy aja. Baik, target selanjutnya apa, Pak? Kualifikasi Piala Dunia, Juni ini kita lawan Irak, lawan Filipina. Kita menargetkan 1 kemenangan dari salah satu gamenya, supaya kita bisa masuk ke kualifikasi round 3. Di mana di round 3 itu nanti ada 18 negara, ranking 18 negara dibagi 3 grup, ranking 1-2 tiap grup itu langsung qualified. Ya maunya di situ. Tapi kalau enggak, ya playoff lagi ada 2,5. Oke, jadi setidaknya kita optimis kita bisa lolos ke fase berikutnya ya, Pak? Kita harus siapin timnya. Makanya nanti ada pemanggilan FIFA Matchday itu tanggal berapa, kita akan manggil awal lagi. Karena memang kita ini bukan tim Eropa yang pemainnya semua bintang sudah main di klubnya, dikumpulin bisa langsung main. Banyak pemain kita pun yang ada di Liga Indonesia ataupun di liga-liga luar negeri, mereka bukan pemain utama. Ada juga pemain cadangan, jadi dia perlu waktu untuk konsolidasi gitu. Ya memang ada seperti Rido di Liga Indonesia pemain utama. Iya. Ada Tom Hey, ya kan, itu di Liga Belanda. Waktu bermainnya lebih banyak. Ya, tapi ada juga yang masih cadangan. Jadi itu yang perlu konsolidasi, saya rasa. Anda optimis kita bisa lolos ke Olimpiade 2028? Ya, harus dimulai dari hari ini itu. Harus dimulai dari hari. Ya, karena itu kita mempersiapkan tim U17 dan U20-nya sekarang. U20 kita sekarang sudah training, kita kemarin sudah lawan Thailand, lawan Uzbekistan, lawan Cina. Bahkan nanti di bulan Juni tim kita akan bertanding di sebuah turnamen yang cukup baik gitu di Eropa. Kita nanti satu pool dengan Jepang, Italia, Panama, dan Ukraine. Tim U20 kita. Ya nggak tahu hasilnya berapa, tapi kan penting sudah mulai di. Nah, U17 kita FIFA yang namanya World Cup U17 udah tiap tahun sekarang. Ya. Artinya kalau kita tidak menyiapkan tim dan berkaca untuk masuk U17 World Cup tiap tahun, negara lain masuk, ya kita ketinggalan lagi. Jadi Olimpiadenya juga berat gitu. Baik. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa yang namanya membangun itu perlu komitmen jangka menengah dan panjang, tidak hanya short term. Anda mengatakan siap membangun sepak bola putri dari nol, Pak. Ini mulai dari mana? Wah, pusing. Kenapa, Pak? Ya sama. Bangun dulu tim nasionalnya U17,
Ya kemarin sudah TC, ya lalu sekarang break, nanti ada TC lagi tim senior putri yang akan tanding friendly match lawan Singapura tanggal 28, terus akan ke Bahrain untuk uji coba juga. Ya ini dulu. Nah, grassroots-nya sekarang ada pengusaha yang bantu ya dengan sebuah produk susu, dia membangun U12, U10 di 8 kota di Jawa. Nah, ini terima kasih sama pengusaha ya. Nah, kalau ini berjalan 2-3 tahun baru liganya ada. Kita bikin liganya dari mana? Talent pool-nya. Kalau dari grassroots doang nggak layak tonton, siapa yang mau nonton TV? Nah, ini hal-hal ini tidak bisa hanya shortcut liga, tetapi talent pool-nya nggak ada. Tapi Liga Putri Indonesia siap digelar pada 2026? Iya, jangan sekarang. Kalau sekarang nggak ada jumlah talentnya. Oke, 2026 Pak ya? Iya. Ya sama. Tadi ditanya, gimana mempersiapkan 150 pemain nasional putra dari U17 sampai senior? Nggak ada jumlahnya. Ayo, kita lihat aja. Coba, Coach Sintayong di U23. Berapa pemain yang main? Jumlah pemain talent pool-nya nggak cukup dan harus sama rata. Nah, tim nasional yang bertanding di World Cup nanti, ya, itu harus punya 2x11. Siapapun yang cedera, siapapun yang kartu kuning, siapapun yang nggak bisa main, penggantinya harus sama baik. Harus merata. Ya, kalau mau lolos World Cup begitu, kalau nggak, aduh. Punya skuad yang mendalam ya Pak ya? Iya. Jika nanti memang Anda sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erik, legacy apa yang ingin Anda turunkan? Ya, sama seperti BUMN, saya nyiapin blueprint, roadmap, ya, SOP, ya, bagaimana leadership baru, ya kita siapin seperti itu. Nanti 2027 kita lihat siapapun penggantinya. Gitu. Anda ingin dikenang sebagai siapa? Saya hanya ingin dikenang sebagai orang yang melandaskan fondasi. Melandaskan fondasi. Itu. Dan kesuksesan saya itu ya karena kesuksesan banyak orang, bukan karena saya sendirian gitu. Termasuk ya di PSSI ataupun BUMN. Baik, Pak Erik, terima kasih atas waktu Anda. Kita harapkan yang terbaik untuk BUMN, PSSI, dan juga kesehatan dari... Mohon doa, mohon dukungan. Terima kasih banyak, Pak Erik. Thank you. Pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semoga Timnas Indonesia bisa berprestasi lebih baik ke depan di bawah komando Erick Thohir. Kita akan nantikan seperti apa perjuangan berikutnya dari Timnas Indonesia. Saya Valentinus Reza undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.